Nah guys, tadi malam naik bisnya, tapi belum sempat tak review dikit-dikit soal bis Sari Harum ini dan unit dari Sari Harum ini pakai apakah. Sekarang langsung ke orang dalamnya Sari Harum aja. Geser. Siap mas? Ini yang ngajakin saya ke Palembang kali ini. Mas, ini Sari Harum satu-satunya yang pakai Scania ya? Bandung Palembang ya? Bandung Palembang? Iya, tapi kalau yang lintas banyak. Lintas tuh kayak Jakarta, Palembang, misalkan Medan gitu. Enggak, maksudnya Sari Harum. Oh, Sari Harum ya? Satu-satunya ya? Iya, satu-satunya. Satu-satunya. Pakai unit Scania K310. Ini unit yang unik sih, unik. Kenapa unik? Kemarin tak lihat kan, Iya. cara mindah giginya itu, persnelingnya dia masukin persneleng dulu, baru nginjek kopling. Iya. Kalau mobil biasanya kan injek kopling dulu, baru pindah persneleng. Kalau ini enggak, persneleng dulu pindahin, baru injek kopling. Ya. Dia baru berubah ke gigi yang selanjutnya, seperti itu. Terus dengar-dengar ini kan dari Adit sendiri kemarin bilang ini unit bantuan dari Rezeki Transport. Ya. Bagaimana awal mula unit Scania dari Rezeki Transport bisa menjadi bagian dari Sari Harum? Oke, jadi kalau sih kurang lebihnya sih karena mungkin yang punya unit ini tuh Om Wiwit, itu dari Rezeki Transport, ownernya langsung. Itu tuh dia beliau itu teman dekat sama yang punya Sari Harum juga. Karena di satu grup yaitu IPOMI. IPOMI itu Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Jadi yang pengusaha-pengusaha bis itu pada kumpul situ, kayak ada Om Sani gitu, PO-san gitu. Terus ada Sari Harum, ada Rezeki Transport dan lain-lain lah gitu. Pokoknya intinya di satu grup itu mereka dekat sehingga setahu saya kalau dari orang tua itu katanya ayah itu dekatnya tuh sama Om Sani sama Om Wiwit, sama ada lagi satu lagi Marita kalau nggak salah, itu Om Deden kalau nggak salah namanya. Itu sama-sama pengusaha bis. Jadi akhirnya karena mungkin wisata kemarin ketika corona itu agak susah, mungkin ya ordernya agak susah, jadi akhirnya yang jalan itu cuma akap. Akhirnya ketika Sari Harum lagi butuh unit bantuan yang fresh gitu, yang fresh, yang baru gitu untuk menggebrak pasar Bandung Palembang ini, akhirnya ayah memutuskan untuk pilih Scania-nya Rezeki Transport K310 ini.
Jadi bisa menggebrak, emang ternyata bisa menggebrak karena penumpangnya, wah ada Scania nih Sari Harum. Akhirnya pakai Scania juga kan, jadi lebih nyaman lagi dari mulai suspensinya, dari kecepatannya juga, dari mulai bangkunya juga, bantal selimut dan lain-lain mungkin ya. Dari situ sih kalau untuk Scania, karena intinya berteman dekat di satu grup Ipomi, jadi sehingga bisa saling membantu lah gitu kan kasarnya. Rezeki Transport dapat pemasukan dari akapnya Bandung Palembang ini, lalu Sari Harum juga dapat dipinjamkan unit agar bisa menggebrak pasar dari Bandung Palembang ini. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, terus tadi kan nyebut oyah ayah itu loh. Ayah itu siapa, pemilik Sari Harum ini? Ya, Pak siapa namanya? namanya Pak Aris Febriana, itu owner dari Sari Harum. Pak Aris Febriana. Ya, Ada keturunan Palembangnya enggak? enggak, Loh, enggak ada. tapi kok bisa ngelen ke Palembang waktu pertama kali Sari Harum jalan itu, kenapa bisa ngelen ke Palembang? Biasanya kan kalau land awal ke daerah mana biasanya ada apa istilahnya tuh kayak putra daerah Ya, tertentu. putra daerah. Gitu. Nah, ini apa ada hubungan dengan Palembang atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Kalau Palembangan ini Sari Harum ini Tahun berapa? tahun 97 kalau nggak salah. Dengar saya dari dikasih tahu juga sama orang tua gitu. 97 mulai Palembangan kalau nggak salah, mulai Palembangan. Yang awalnya itu dari apa ya disebutnya, marketing itu punya orang tua. Nah orang tua ini dia bilang bahwa ke Pak Aris gitu, bahwa ini jalur Bandung Palembang ini bagus loh, Sumatera gini. Dan akhirnya mulailah dicoba ngerintis. Pada awalnya itu sebelum Bandung Palembang itu kita ngerintisnya itu jagonya itu di Bandung Jakarta dulu. Dan zaman belum ada transportasi yang lain, jadi Bandung Jakarta pakai bis itu bagus. Akhirnya itu tapi kan punya kakek saya atau ayah saya gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk beda haluan lah gitu. Kalau ayah tuh beda haluan ke Sumatera nyebrang. Dan ketika itu alhamdulillah dengan modal nekatnya itu jadi berkembang tuh di Sari Harum tuh, di Palembang itu Sari Harum itu. Jadi banyak orang yang fanatik tuh saya pengen pakai Sari Harum seterusnya sampai kapanpun. Kalau saya ke Palembang harus naik Sari Harum gitu. Pada zaman dulu ketika zaman sukses-suksesnya pada Sari Harum itu kayak gitu. Jadi intinya diajak oleh orang marketingnya Sari Harum atau Harum Group juga itu untuk coba buka jalur Bandung Palembang gitu. Buka jalur Bandung Palembang bagus loh. Dan ternyata dicoba. Emang awal siapa sih kalau ngerintis semua juga pasti susah kan, pasti awalnya pasti ada hambatan. Cuman lama kelamaan jadi bagus dan menjadi kayak pilihan lah untuk zaman dulu, pilihan penumpang untuk dari Bandung ke Palembang. Akhirnya buka lagi trayek Sumatera yang lainnya seperti Jakarta Palembang, Bandung Prabu Mulih, terus Jakarta Prabu Mulih sampai Bandung, kalau nggak salah Bandung Jakarta Pekanbaru kalau nggak salah. Kayak gitu sih kurang lebihnya untuk Sumatera ini, Sari Harum ini. Terus tadi bilang dulu, Ya, emang sekarang bukan pilihan sama penumpang? karena mungkin ada penurunan ya kan, ada naik dan turun. Sari Harum itu kemarin di tahun 2013 itu di mana Sari Harum itu mengalami penurunan dari masalah penumpang sampai ke mobil gitu ya. Dan sekarang kita coba membalikan lagi kesuksesan atau kejayaannya Sari Harum itu ke zaman dulu lagi gitu. Jadi sukses lagi gitu ya. Sekarang dicoba gimana sih kita harus menggebrak pasar Bandung Palembang itu, harus dikasih apa gitu. Atau unitnya dikasih yang kayak gini mungkin. Kan lagi dicoba-coba sama kita, diusahain terus gimana caranya. Dari medsos juga saya bantu di medsos, di IG, di YouTube, di TikTok dan segala macam itu kita bantu pasarin dan coba cari sistem online. Akhirnya kita pasang sistem online di Traveloka dan Redpass dan itu juga sangat membantu kayak gitu sih. Terus apa lagi ya Pak? Gitu aja ya. Nah, untuk Sari Harum sendiri ini apakah satu grup dengan Bedak Harum Sari? bukan Enggak maksudnya bukan Bedak Harum Sari. Sari Harum ini Harum Group ya? Iya. Harum Group itu apa aja, terus
kenapa namanya beda-beda? Terus trayeknya apakah sama atau beda-beda juga? Nah, kalau untuk Harum Group ini ada banyak ya, saya sebutin satu-satu. Ada Sari Harum, ada Harum Prima, ada Harum BSI, ada Dem Holiday, ada PHM, ada Harum PX. Kalau Sari Harum ini melayani Bandung, Palembang, dan pariwisata. Kalau misalkan Harum BSI itu Tasik, Bandung, Palembang, dan pariwisata. Kalau untuk Dem itu pariwisata di Bandung, cuman kali ini unit Dem Holiday dipakai sama unit PO ANG. Itu jurusannya Jakarta Padang. Kalau misalkan Harum Prima itu pariwisatanya ada, dan untuk trayeknya akapnya itu kalau nggak salah Bandung Ponorogo, itu via selatan, harga tiketnya 180.000. Kalau misalkan Harum PX itu lebih banyaknya busnya tuh yang medium, karena dia trayeknya itu dari Tasik ke Cirebon, jadi nggak terlalu jauh kayak gitu sih kalau untuk Harum Group ini. Tapi itu masih keluarga atau gimana sih? Ya, itu masih keluarga. Kenapa dipecah-pecah? Karena mungkin dari dulunya emang udah dibagi-bagiin. Kamu ini mungkin ya, kayak gitu. Oh, gitu guys. Jadi ini kayak Akas Group yang punyanya Mbak April. Nah, kan Mbak April dipegangi Akas Green. Nah, kalau ini Pak siapa tadi? Pak Aris Sari Harum. Seperti itu mungkin ya Mas ya? Iya, jadi dari dulunya tuh kayak mungkin kamu dikasih satu mobil, gimana caranya kamu bisa banyak mobilnya gitu, dimodalin satu terus lebih banyak gitu sih kalau untuk awalnya gitu. Ya. Oh gitu. Dan aku sendiri merasakan untuk unit Scania ini, dan selama perjalanan dari kemarin Karangtengah menuju ke Palembang ini ngeten, krunya cakep, halus bawanya, terus ramah ke penumpang, terus waktu juga tepat meskipun ya agak meleset karena ya namanya di jalan. Tapi overall Karangtengah Palembang kemarin the best pakai Sari Harum. Nah, terus kalau ini Mas, soal variasi bis. Nah, biasanya kan kalau kayak PO Haryanto itu kan strobonya, terus lampu LED-nya, terus pokoknya stiker-stiker itu juga banyak dan keren-keren loh, kayak strobo ya, dan lampu-lampu LED di depan sama di belakang gitu. Ya. Sari Harum apakah seperti itu atau memang polosan kayak PO-PO yang memang nggak ngebolehin variasi di bisnya? Sebenarnya sih kalau variasi itu nggak ada yang larang sih kalau untuk variasi, karena semakin banyak variasi asal jangan terlalu banyak banget gitu ya, terlalu berlebihan itu nggak boleh. Cuman asal jangan terlalu banyak sih boleh. Semakin banyak variasi, semakin orang banyak yang lihat, oh ini bis bagus nih karena banyak tempel-tempelan lampu dan segala macam. Cuman mungkin karena lingkungannya mungkin. Kalau PO Haryanto mungkin kan satu pasang, yang lain juga pengen ikut pasang. Kalau di Sari Harum ini belum ada kayak yang satu pakai gitu, yang bener-bener pakein semua strobo belum ada. Jadi makanya belum ada banyak kru yang ikutin pengen pakai strobo, stiker dan lain-lain gitu sih. Kira-kira kedepannya ada nggak yang pakai variasi seperti itu? Pasti ada. Saya pengen banget soalnya. Saya pengen banget soalnya setiap ada variasi pasti di mana entah penumpang atau bismania pasti melihat lah, melihat ke bis itu, wah itu rame ya, keren ya, atau enggak elegan ya, atau gimana. Pasti penumpang juga ngeliat, oh ini bis bagus nih, bis baru nih, atau enggak meriah gitu ya, bagus, enak kayaknya dalamnya, mungkin kayak gitu, mungkin bikin tertarik orang lah gitu intinya. Kalau variasi kayak gitu asal jangan berlebihan gitu kan. Kalau berlebihan juga kan nggak bagus lah gitu dilihatnya, kayak gitu sih kalau dari Sari Harum untuk variasi tempelan gitu. Cuman kemarin nih kendalanya untuk Sari Harum ini dari winglet. Saya sendiri pesen winglet. Saya pesen winglet di bumper depan, lalu sekitar 4 pp atau 3 pp atau 5 pp itu ada laporan apa ya, kena kapal gitu, Pecah. jadi ya pecah, patah gitu kan. Jadi
beli lagi sampai akhirnya capek sendiri. Aduh, harus gimana ini untuk pasar Sumatera ini winglet kayaknya kurang cocok, kecuali kalau kayak Scania gini. Scania kan bisa di naik turun. Kalau Kena kan Hino sama Mercy kan ya nggak bisa turun naik gitu. Naik turun enak ya. Masih kecil. Aduh. Ya kurang lebih itu sih apa yang perlu diulas dari Sari Harum. Mudah-mudahan unitnya makin berkembang lagi, mencapai masa kejayaan lagi, terus rezekinya nambah karena kita pakai rezeki transport. bukan. Ya mudah-mudahan tambah berkah, bisa apa ya namanya ya, bisa berkembang terus sehingga bermanfaat bagi kru, masyarakat pengguna maupun perusahaan semuanya. Oke, mungkin itu aja sedikit review dari aku melaku untuk Sari Harum.